Zola akhir-akhir ini sering menjadi pembicaraan masyarakat Indonesia. Lantaran ex-gubernur ini akan melangsungkan pernikahan dengan Putri Zulia Savitri, anak Zulkifli Hasan. Kabar bahagia itu dibagikan Zumi Zola dan Putri Suhas melalui media sosial mereka. Our new family, insya Allah, tulis mereka. Berbeda dari foto prewedding yang biasa hanya menampilkan pasangan calon pengantin, foto prewedding Zumi Zola dan Putri Suhas ikut menyertakan buah hati mereka dari pernikahan sebelumnya. Putri Suhas diketahui memiliki 2 orang anak bernama Ilyuna Kamila Rais dan Abraham Zahafi Rais dari pernikahan sebelumnya dengan Ahmad Mustah Rais. Sementara itu, Zumi Zola juga memiliki 2 orang anak laki-laki bernama Zamir Zahid Absyad Zola dan juga Zidan At-Tahira Zola dari pernikahan sebelumnya dengan Sherin Taria. Putri adalah seorang politikus dari Partai Amanat Nasional dan anggota terpilih DPR RI periode 2024-2029 mewakili daerah pemilihan Lampung 1. Putri juga merupakan founder dari Batin Group Women dan Children yang bergerak di bidang wanita dan anak. Sementara Zumi Zola adalah mantan gubernur Jambi. Zumi Zola yang pernah terjerat kasus suap pengesahan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Jambi tahun anggaran 2017. Zumi sendiri telah menjalani hukuman dalam kasus ini. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan 6 ex-anggota DPRD Provinsi Jambi menjadi tersangka dalam kasus suap ketok palu RAPBD Jambi tahun 2018. Kasus korupsi yang melibatkan Zumi Zola ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 28 November 2017. Saat itu, KPK menangkap sejumlah orang yang disebut terlibat dalam praktek suap untuk menggolkan anggaran dalam RAPBD Jambi 2018. KPK awalnya menetapkan 4 orang tersangka, yaitu anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 Supriyono, PLT Sekda Provinsi Jambi Erwan Malik, PLT Kadis PUPR Jambi Arfan, dan Asisten Daerah 3 Provinsi Jambi Saipudin. Dalam penangkapan itu, KPK juga menyita senilai 400 juta yang disebut sebagai uang suap kepada anggota DPRD Jambi. Ia disebut menerima suap dari sejumlah pengusaha yang ingin menang tender. Artis yang banting setir menjadi politikus itu disebut menerima uang sebesar 37 miliar. Zumi juga disebut memberikan suap kepada 54 anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 agar menyetujui RAPBD Jambi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Zumi dengan hukuman 6 tahun penjara plus denda 500 juta dan 3 bulan kurungan pada 6 Desember 2018. Pada 2021 lalu, Zumi pun mengajukan peninjauan kembali atas vonisnya. Namun Mahkamah Agung tetap menolaknya. Zumi Zola yang mendekam di Lapas Sukamiskin pun akhirnya keluar dari bui pada September 2022 lalu. Dia mendapatkan status bebas bersyarat setelah menjalani 2/3 dari masa tahanannya. Zumi Zola mengawali karirnya di dunia hiburan sebagai bintang sinetron. Sebelum terjun ke dunia sinetron pada tahun 2001, Zumi Zola tercatat pernah mengikuti pemilihan Abang None mewakili Jakarta Selatan. Setelah itu ia terjun ke dunia artis. Ia terlibat dalam beberapa judul sinetron yang ia bintangi antara lain Culunnya Pacarku, Julia Jadi Anak Gedongan, dan setelah sukses di layar kaca, Zola pun merambah layar lebar dengan membintangi film Di Sini Ada Setan The Movie, Kawin Laris, dan Merah Putih. Zumi Zola mengaku bercita-cita sebagai aktor sejak kecil ini, baru terjun ke dunia seni peran ketika ia duduk di bangku kuliah. Sinetron pertama yang dibintanginya adalah Culunnya Pacarku pada tahun 2004. Namun namanya baru populer ketika ia membintangi sinetron Hantu Jatuh Cinta pada tahun 2006 bersama Ersa Mayori. Namun tak lama setelahnya, Zumi Zola seakan hilang dari media pemberitaan karena memilih melanjutkan studi di London, Inggris. Karir politik Zumi dimulai pada tahun 2011 ketika ia terpilih sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur, Jambi.
Selama menjabat, ia dikenal karena kebijakan-kebijakannya yang fokus pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Kepemimpinannya sebagai bupati membuka jalan bagi karir politik yang lebih besar. Pada tahun 2016, Zumi Zola terpilih sebagai Gubernur Jambi, menggantikan Hasan Basri Agus. Dalam masa kepemimpinannya, ia menekankan pada pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan, dan juga pendidikan. Zumi juga memprioritaskan sektor pertanian dan perkebunan mengingat potensi Jambi sebagai salah satu daerah penghasil sawit dan karet terbesar di Indonesia. Namun perjalanan politik Zumi tidak terlepas dari kontroversi. Pada tahun 2018, ia tersandung kasus dugaan korupsi terkait gratifikasi dan suap pengesahan APBD Jambi. Kasus ini membuat Zumi harus menghadapi proses hukum yang berujung pada vonis hukuman penjara. Meskipun demikian, ia tetap dikenang sebagai salah satu politisi muda yang pernah memberikan harapan besar bagi pembangunan di Jambi. Saat ini ia membuktikan bahwa kemampuan dan keberanian untuk memimpin dapat membawanya ke puncak karir, meski tantangan besar juga dapat menjatuhkannya. Setelah menyelesaikan masa hukumannya, banyak pihak berharap Zumi dapat kembali memberikan kontribusi positif bagi masyarakat baik melalui politik maupun bidang lainnya. Zumi Zola menjadi cerminan bagaimana seseorang dapat bangkit dari keterpurukan, belajar dari masa lalu, dan terus berusaha memberikan dampak bagi lingkungan sekitarnya. Selain itu, Putri dan Zumi Zola berharap pernikahan ini menjadi pernikahan yang terakhir. Ini pernikahan aku yang kedua dan semoga yang terakhir. Semoga nggak ada kejadian yang nggak diinginkan, ia berjalan dengan natural. Harapan Putri. Putri Zulhas mengatakan dia dan Zumi Zola sudah kenal sejak lama. Almarhum ayah Zumi Zola adalah teman Zulkifli Hasan. Pernikahan mereka disebut bakal digelar di Mekah, baik Putri maupun Zumi Zola tidak membantah atau membenarkan hal tersebut. Menurut mereka berdua, pernikahan ini tidak ada unsur politik dan mereka berharap seluruh masyarakat agar turut mendoakan kebahagiaan hari pernikahan mereka.